Kami hadirkan juga pemirsa beberapa agenda ekonomi yang bisa menjadi perhatian untuk hari ini dari Amerika Serikat dan neraca bank sentral. Kemudian pemirsa dari Inggris kepercayaan konsumen, dari Jepang pernyataan kebijakan moneter, dari India cadangan devisa, dari Australia indeks harga produsen, Singapura produksi industri, dari Thailand cadangan devisa. Sementara itu pemirsa dari agenda emiten, Toba rapat umum pemegang saham, demikian juga dengan MCOL, Auto pemirsa, ada juga TPMA, SDMU, kemudian pemirsa dari Arna pembayaran dividen tunai, Roti pembayaran dividen tunai, EAST DPS dividen tunai, dan SDRA distribusi HM ETD. Kita update pembukaan dari Bursa Asia. Kalau kita lihat pemirsa dari Amerika kompak melemah seiring data pertumbuhan ekonomi yang di bawah ekspektasi. Kita lihat pemirsa apakah juga Bursa Asia kecenderungan lebih banyak melemah atau sebaliknya. Dan ternyata melawan tren pelemahan di Bursa Amerika ya. Nikkei justru menguat 0,22%, Straits Times Singapura masih turun 0,07%, Kospi Korea Selatan naik 0,82%, Hang Seng Hong Kong juga naik 0,3%. Pagi hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Kenci Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenci. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita akan langsung mulai dari sentimen positif dulu Mas Kenci ya, dari dalam negeri berupa laporan keuangan kuartal 1 yang sudah mulai dirilis. Yang menarik adalah salah satunya Mark, perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sarung tangan gitu ya. Labanya meningkat 3 digit, lebih dari 130%, dan kayaknya ini diapresiasi dalam 3 hari berturut-turut di mana sahamnya terus melonjak, bahkan kemarin naik 5%. Bagaimana strategi investasi di Mark? Agak telat ya? Kalau Mark sendiri, kalau memang kita ngomong terminnya buat teman-teman investor atau trader yang baru mau sekarang, memang sudah agak lewat peak. Tapi kalau menurut saya secara long term, medium sampai long term ini masih bisa buat teman-teman trader gitu yang mungkin tipikalnya yang mitigasi resiko area swing. Nah itu bisa Mbak, bisa masih. Karena sekarang ini lagi sideway. Dan ini sudah momentum sudah untuk bisa swing trade, dan indikator-indikator teknikalnya pun memang sudah memberikan sinyal-sinyal mau golden cross nih. Sideway-nya cukup panjang, sekarang momentumnya saya rasa teman-teman sudah bisa mulai masuk untuk Mark. Oh, masih bisa untuk melakukan akumulasi? Betul, masih bisa melakukan akumulasi di harga-harga sekarang. Di harga-harga sekarang? Oke. Yes. Oh, meskipun sudah naik kemarin 5%, ini masih bisa dilakukan akumulasi? Yes, range mungkin entry price buat teman-teman gitu bisa area 800 sampai 825 dengan target terdekat area 920 yang terdekat dulu. Target terdekat di area 900? Ya, 920, 900 sampai 920. Oke, itu dia untuk Marks. Yang menarik adalah permintaan dan suplai cetakan sarung tangan di tahun ini kan sudah memasuki periode normalisasi setelah kita meninggalkan masa pandemi begitu ya. Tapi ternyata berdasarkan catatan, laba perusahaan di kuartal pertama 2024 ini bisa lebih tinggi dibandingkan dengan pandemi kuartal 1 2021 yang hanya 69 miliar rupiah waktu itu. Lebih tinggi malah setelah udah nggak pandemi. Berarti prospek fundamental dari Mark ini pendapatannya masih bisa meningkat, sehingga kalau untuk investasi kita beli sekarang meskipun harganya tadi sudah naik, tapi Anda bilang masih ada peluang, kita tahan agak medium, cocok Mas Kenci? Betul, untuk terminal lebih ke medium sampai long term, tapi medium term pun sudah oke. Nah ini menarik, terkait yang Mbak Lisa tadi sempat bahas gitu kan, kita sudah mulai meninggalkan masa-masa COVID dan lain-lain. Tapi yang menarik adalah justru di beberapa negara sekarang ini ditetapkan standar-standar yang lebih improve, khususnya di bidang F&B dan juga kesehatan. Jadi terlepas COVID sudah berlalu nih, ternyata ada demand dari industri-industri seperti F&B dan juga kesehatan yang ada gitu. Dan juga karena mayoritas dari Mark ini memang masuknya mayoritas diekspor ya.
tentunya selisih nilai kurs juga support nih untuk medium term ini, dimana kalau kita tahu rupiah memang masih dalam tekanan. Oke, iya kita tahu bahwa ya sebagian besar dari produknya memang itu untuk ditujukan untuk ekspor, dan menariknya lagi Mark ternyata sebagai pemegang pangsa pasar terbesar sekitar 40% bukan Indonesia ya, tapi market share di dunia. Jadi sangat diuntungkan juga dengan nilai tukar rupiah yang melemah ke 16.000 seperti Mas Kenji sampaikan. Kalau begitu support yang perlu dicermati, antisipasi kalau terjadi pembalikan arah begitu ya, kan saat ini di 815 Mas Kenji, di level-level berapa? Kalau untuk supportnya di kita mungkin support bawahnya itu di area-area 745, 740, 745. Jadi kalau teman-teman yang collect sekarang dan memang nanti ternyata kuat nih koreksi lanjutan, nah itu bisa stop loss dulu di area tersebut. Oke, kalau sudah mencapai level resisten tadi di kisaran 900, 920, target berikutnya di level berapa Mas Kenji? Target terdekat itu memang sebenarnya untuk jangka panjang ya. Ini kalau 920 untuk medium term, untuk swing gitu. Jadi kalau untuk target jangka panjangnya ini memang di area 1000. Tapi dengan catatan setelah break 920 itu kuat juga untuk menembus area-area 960, 970. Oke. Dan pernah di level tertinggi 1380 ya, itu adalah level tertinggi 3 tahun terakhir ya. Dan level Betul. kedua tertinggi di 925. Baik, itu dia rekomendasi untuk Mars seiring kinerja kuartal 1 yang sangat apik. Kita masih membahas mengenai kinerja kuartal 1 dari perbankan. Ada BBRI juga ya Pak ya, yang sudah rilis. BRI betul, sudah rilis laporan keuangan juga. Menarik ini. Tapi kayaknya tidak sesignifikan BCA, kemudian agak ada perlambatan naik tapi tidak terlalu besar begitu ya. Gimana tanggapan Anda soal BRI ini? Betul, kalau ekspektasi market memang cukup tinggi gitu khususnya untuk BRI ya. Tapi kalau kita lihat 2-3 tahun terakhir itu memang untuk bank ini sudah lumayan peak nih. Untuk dari sisi fundamental kalau saya bicara. Nah untuk BRI sendiri sebenarnya not too bad kok gitu, cukup bagus. Cuma memang mereka kan ada pencadangan kerugian. Nah, jadi memang terhambatnya di situ kalau posisi sekarangnya begitu ya. Nah karena CKPR-nya itu naik kurang lebih 69,2% lah year on year. Tapi kalau yang menariknya lagi memang likuiditas juga cukup oke kalau untuk dari BRI sekarang gitu. Sehingga dari sisi penyaluran kredit ini kita expect memang untuk di 2024 ini akan ada peningkatan. Mungkin belum di Q1 tapi di Q2, Q3 saya rasa juga akan ada peningkatan dan perbaikan dari BRI. Oke, memang di kuartal-kuartal 1 ini tidak terlalu signifikan, tetapi masih ada kuartal yang lain, kuartal 2, 3, dan juga 4 ya, yang dimana bisa digenjot di kuartal tersebut. Memang biasanya seperti itu ya, di 1 itu agak-agak lemah terlebih dahulu gitu ya? Betul, awal tahun masih, apalagi kan kita tahun ini masih masuk tahun politik kemarin begitu ya. Jadi untuk perbankan memang yang agak sensitif belum terlalu greget gitu. Nah kita expect ini sesudah di Q2, Q3 ini bisa lebih greget lagi. Baik, kami sampaikan pertumbuhan laba BRI tercatat sekitar 2,45% secara tahunan dengan pendapatan bunga bersih naik 9,7% year on year menjadi 35,95 triliun rupiah. Sementara NIM atau net interest margin BBRI tampak turun periode Januari hingga Maret 2024. NIM-nya ini 6,59% dan periode sama tahun lalu justru 6,67%. Apa rekomendasi untuk BBRI, Mas Kenji? Kalau untuk BRI sendiri kemarin di pertemuan terakhir kita itu saya sudah sempat bahas. Memang untuk teman-teman yang terminnya long term ya, medium sampai long term ini memang masih worth it untuk collect saham banks. Ini koreksi dari BRI juga disebabkan memang beberapa waktu lalu penjualan dari asing juga, sehingga kalau teman-teman ada dana untuk simpan agak panjang sekalian dapat dividen, ini masih jadi opsi menarik untuk masuk di area-area sekarang 5.100 sampai 5.150 masih cukup oke. Masih cukup oke untuk buy BBRI di current price ya? Betul. Oke, dan memang tadi salah satu penghambat dari pertumbuhan laba di periode ini adalah pencadangan yang mengalami kenaikan. Cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN-nya sebesar 12 triliun naik 69,25% year on year ya, Mas Kenji juga ya. Oke. Yes.
Kita tinggalkan informasi seputar Mark, kemudian juga BRI, sentimen lainnya pemirsa, dan sampilian kami ulas usai jeda. Tetaplah di segmen Market Pass. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Pass. Masih akan berbincang bersama dengan Mas Kenji Putrajaya, Head of Business Development PT FIC Sekuritas Indonesia. Tapi terlebih dahulu kami akan menampilkan rekomendasi saham pilihan yang kami rangkum dalam grafis berikut ini. Data selengkapnya adalah sebagai berikut pemirsa. Mas Kenji merekomendasikan saham seperti BCA, direkomendasikan akumulatif buy dengan entry price 9750 sampai 9775, MDKA buy on weakness, entry price 2420 sampai 2450, Harum entry price 1320, DRMA trading buy 950 hingga 965. Banyak strategi yang bisa dilakukan ya, pilihannya ada akumulasi buy on weakness, trading buy, dan juga trading buy juga ya. Oke, 4 saham ini pemirsa yang direkomendasikan kita ulas satu persatu jelang pembukaan perdagangan kurang lebih 7 menit lagi. Mas Kenji, tadi kan kita ngomongin banking ya, ada BBRI, Anda bilang masih bisa level-level saat ini untuk akumulasi buy. Tapi ternyata Anda lebih menyukai BBCA tampaknya. Nah, untuk BCA sendiri technical menarik gitu untuk orang ke Q1 2024-nya juga bagus. Highlight yang mau saya highlight itu secara fundamental. Kalau kita ngomong BRI kan balik tadi BRI kita bahas fundamentalnya juga cukup oke. Nah, BCA ini penyaluran kreditnya itu jauh lebih ekspektasi gitu bagusnya. Jadi itu kurang lebih sekitar 17%. Nah itu kalau secara rate itu di atas rata-rata industri memang. Nah ini good performance juga lah kalau bisa kita bilang dari BCA di Q1 2024 gitu. Sebenarnya nggak terlalu untuk sektor perbankan ya untuk Q1 di tahun politik khususnya, tapi BCA oke. Fundamental bagus, secara dividen juga oke gitu, makanya saya masih berani rekomend untuk BCA. Oke, BBCA akumulasi buy 9750 sampai 9775. Kemudian kita lihat ya, BBCA pada perdagangan kemarin ditutupnya di 9775, berarti current price ya Mas Kenji? Current price masih bisa masuk 9750, kalau mungkin koreksi tipis saya rasa nggak terlalu isu, itu masih bisa akum juga. Ada target Anda berikan di posisi 10.300, tapi banyak juga yang berpendapat bahwa BBCA ini untuk jangka pendek kayaknya kenaikannya sudah tidak akan signifikan, mungkin dari segi labanya, tapi toh ternyata kuartal 1 masih cukup, bisa dibilang cukup solid ya Mas Kenji ya? Betul. Cukup solid untuk target, betul. BCA makanya kenapa strategi saya bukan ke trading buy tapi lebih ke akumulatif buy supaya kita bisa collect, hopefully karena secara harga juga memang cukup premium gitu ya, kita bisa collect, kumpulin untuk long term, let's say termin medium sampai long lah, utamanya sambil nunggu dapat dividen itu di area 10.000 lebih, 10.300 sudah bisa take in profit. Oke. Ada support di 9325 ya untuk BBCA. Lanjut kita ke saham rekomendasi kedua adalah saham yang berkaitan dengan emas ya, MDKA buy on weakness. Semenarik itukah MDKA sehingga harus dikumpulkan di level bawah? Nah oke. Kalau kita lihat Mbak Prisa, memang sekarang ketidakpastian geopolitik gitu ya, sekali lagi pasti ada sektor yang dapat sentimen negatif dan ada yang sentimen positif. Ketika ketidakpastian makro seperti ini ada, biasanya sektor komoditas khususnya yang safe haven itu jadi menarik lagi nih, karena kan lebih secure, lebih low risk lah dibanding produk-produk investasi yang mitigasi resikonya itu medium ke high, itu contohnya saham. Nah, tapi cadangan emasnya juga cukup bagus untuk MPKA, teknikalnya oke gitu, dan juga selain emas dia juga ada nikel juga gitu kan, walaupun belum terlalu banyak gitu. Sentimennya juga komoditas dari nikel sendiri walaupun kalau secara harga sudah cukup tinggi gitu, tapi dari sisi industrinya ini memang menarik karena demand-nya meningkat karena US juga baru memberlakukan pembatasan perdagangan ya terhadap produk-produk logam dari Rusia seperti aluminium, tembaga, dan nikel salah satunya. Jadi kita harap impact-nya pun akan berpengaruh lah ke emiten khususnya Amerika.
Baik, dalam 1 bulan terakhir kan menguatnya 11,5%, tetapi dalam seminggu terakhir saja turunnya juga 10%. Ini lebih cocok untuk time frame berapa lama Mas Kenji? Kalau untuk MDKI ini memang saya lebih ke trading buy, jadi Trading memang buy. short term ya, betul, lebih ke short term kalau untuk MDKA. Karena sentimennya juga cenderung short term begitu ya, sentimen-sentimen Betul yang sekali. terjadi di eksternal juga. Oke, ada entry price 2420 sampai 2450, kemudian direkomendasikan dengan target 2710 yang terdekat ya, support di 2290, resisten di 2570. Begitu ya Mas Kenji? Yes, betul Mbak Reza. Oke, terdekat 2570 baru 2710. Trading saja untuk MDKA. Kemudian Harum juga Anda rekomendasikan trading buy. Ya, untuk Harum sendiri dari energi cukup menarik karena lebih saya sorot manuver strategi dari emitennya sendiri. Jadi dari emiten akan menjual, kalau saya nggak salah angka persen itu kurang lebih 49% saham itu dua anak usahanya ke perusahaan investasi asal Hong Kong. Tapi mayoritas memang masih portofolio masih dipegang oleh Harum gitu. Nah jadi benefitnya apa kalau kemitraan strategi seperti itu? Beban kewajibannya berkurang, sedangkan masih menjadi pemegang saham mayoritas, jadi untuk lumayan untuk reduce cost-nya. Dan juga secara teknikal dari Harum sendiri cukup menarik nih kalau kita lihat sekarang itu secara teknikal ini sudah baru mungkin dari area supportnya. Nah jadi ini juga untuk swing trade ya, dari short sampai medium term untuk Harum terminnya. Baik, jadi informasinya adalah Harum Energi ini akan menjual maksimal 49% saham dua anak usaha kepada perusahaan investasi asal Hong Kong. Ada internal Xinghan ya, yang kedua anak usaha milik Harum itu bergerak pada bidang pertambangan dan juga pengolahan nikel. Itu yang Anda katakan tadi sebenarnya masih mendominasi sahamnya untuk Harum sendiri ya, karena maksimal hanya 49% yang dijual ya. Tuh, masih majority. Oke. Harum Anda bilang entry di 1320 berarti current price karena closing kemarin 1320 Mas Kenji ya? Yes, untuk di current price masih oke. Ada target di 1575 tapi yang terdekat dulu mungkin 1470 Mas Kenji ya? Untuk short term. 1240 sebagai support pemirsa. Dan kalau kita lihat kinerja dari saham Harum dalam 1 minggu terakhir ini naiknya 2,33%. Oke, kita tinggalkan Harum, terakhir ada DRMA, juga Anda rekomendasikan trading buy. Yes, untuk DRMA sendiri teknikal menarik, ini memang untuk sangat short term lah untuk teman-teman yang tradingnya terminnya jangka waktunya sangat pendek nih. Tapi fundamentalnya sendiri pun bagus, jadi mereka ada pembangunan pabrik baru yang baru beroperasi, diproyeksikan itu Q2 dan Q3 tahun 2024 ini. Nah, tapi beberapa strateginya sendiri dan juga potensi adanya pemasok mereka dari DRMA sendiri sebagai baterai listrik untuk Hyundai gitu. Nah jadi apalagi kan kita tahu sekarang kendaraan electric vehicle atau EV itu cukup banyak ya, kemudian sedang naik-naiknya ini untuk demand-nya. Nah saya rasa jadi sentimen positif untuk DRMA. Baik, DRMA boleh di entry di 950 sampai 965, target 180, support 910, resisten di 1020. Dan update dari DRMA pada pagi hari ini karena waktu perdagangan sesi pertama sudah dimulai, turunnya 1,04% di 955 Mas Kenji. Bagaimana tanggapan Anda? Masih di level entry ya? Betul, masih di level entry karena range untuk entry price saya di area 950 sampai 965, semoga kita masih bisa entry. Oke, supportnya di 910 ya? Betul sekali, untuk support 910 dan resisten di 1020. Baik, memang masih sangat-sangat di menit awal pembukaan perdagangan pemirsa, tapi saya ingin sampaikan bahwa IHSG masih melemah 0,27% di 7138 atau turun 17 poin. Mungkin nanti akan kita ulas lebih jauh Mas Kenji ya. Berikut juga kemarin kan ada informasi mengenai daftar terbaru dari saham LQ45. Ada AMMN, kemudian juga ISAT yang masuk, kemudian PTMP dan EMTK ini keluar gitu. Kita cross check sahamnya nanti akan seperti apa. Kemarin sih yang masuk menguat, yang keluar itu melemah. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen Market Bahas.
Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Kenji pemirsa, kita lihat terlebih dahulu update pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi hari ini di mana seperti yang saya sampaikan tadi ya pemirsa IHSG masih melemah dan sampai saat ini juga pelemahannya makin besar 0,35% di 7.136 atau melemah 18 poin. Update dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat pemirsa. Kami koreksi melemah 0,45% di kembali ke kisaran 16.200 tepatnya 16.204. Berikut deretan saham-saham yang menjadi gainers based on value pemirsa di antaranya ada Polu atau Golden Flower naik 12,87%, ISAP naik ke 11%, Atla 8,7%, TFAS juga naik pemirsa 6,5%, kemudian ada Nasi, AHAP, GRIA, Koka, Bevin dan juga Baja. Losersnya pemirsa ada PTIS, MHKI, SMLE, PTMP, DRMA, Arko, dan PFA. Ini adalah data berdasarkan gainers dan losers based on value di betul-betul masih menit-menit awal, 5 menit awal pembukaan perdagangan sesi pertama. Mas Kenji, kita lanjutkan untuk indeks harga saham gabungan kok melemah lagi. Tadi kan kalau kita lihat bursa Asia rata-rata justru menguat kecuali kalau nggak salah tadi Straits Times Singapura yang turun itu pun tipis 0,07% saja. Apa yang membuat IHSG ini kok kayaknya masih di sini-sini saja, belum kemana-mana? Oke, kalau dari Asia menguat memang karena mereka sebenarnya sudah kemarin koreksi duluan gitu, jadi sudah under pressure duluan nih dibandingkan market domestik kita. Kalau dari IHSG ini kan dilakukan beberapa strategi gitu, dalam arti untuk stimulus-stimulusnya salah satunya kemarin yang dilakukan BI untuk kenaikan suku bunga begitu untuk menahan nilai rupiah gitu ya supaya nggak anjlok lebih dalam lagi. Ini salah satu bentuk preventif juga untuk market kita sendiri. Nah, memang kalau sekarang dari makronya sendiri khususnya pasar US atau Amerika seperti Mbak bisa bilang kurang menarik nih, sehingga rata-rata investor-investor biasanya mengarah ke aset-aset safe haven seperti emas contohnya. Nah, ini yang mungkin kita bahas hari ini semoga bisa membuka lagi nih bahwa memang di tengah IHSG yang mungkin lagi agak sedikit lesu dan juga faktor geopolitik yang masih belum uncertainty masih cukup tinggi untuk di market kita untuk termin medium sampai long gitu khususnya itu banyak saham-saham yang bisa jadi opsi gitu yang fundamentalnya cukup bagus. Oke, termasukkah emiten-emiten yang ada kaitannya dengan LQ45 kemarin kan udah ada daftar yang baru untuk berbagai indeks termasuk indeks LQ45. Nah, yang masuk itu adalah AMMN dan juga ada ISAT. Kalau kita lihat kedua saham ini kemarin menguat, tapi kalau saya cross check AMMN pada pagi hari ini melemah 1,32%, kemudian ISAT cenderung masih stagnan. Bagaimana Anda memandang kedua emiten ini? Ini pendatang baru di LQ4 ini cukup menarik gitu secara valuasi, memang keduanya harganya kalau kita bisa bilang cukup premium ya secara harga gitu. Nah, tapi kalau teknikal pun memang kalau teman-teman kemarin ada beberapa investor juga nanya ke saya untuk case Aman dan Indosat ISAT ini gitu. Nah, ini kalau secara teknikal mungkin saya belum terlalu rekomend sekarang karena tadi secara teknikal sudah break resistance nih, sudah area-area resistance dan Aman pagi hari ini koreksi-koreksi tipis sudah menyentuh level-level resistance. Jadi buat teman-teman investor long term, medium atau long term yang jadi opsi nih tamu baru di LQ45 saya rasa lebih baik buat NC dulu sampai at least menyentuh area-area Bollinger Middle atau EMA20. Oke, karena performnya sudah cukup tinggi juga begitu ya. Jadi Anda melihat bahwa ini harus di wait and see terlebih dahulu, jangan dikejar karena 1 minggu terakhir saja AMMN sudah naik ke 5,63%. Kalau kita bicara year to date dari awal tahun sampai kemarin sudah naik 43%. Jadi wait and see ya Mas ya. Strateginya betul untuk kedua datang baru ini. Baik. Dan yang keluar ada PTMP ini melemah pemirsa seminggu beruntun ini melemah. Kemudian juga ada MTK melemah pemirsa ya. Saya akan beralih untuk menyimak saham yang menjadi gainers pada pagi hari ini. Ya seiring dengan IHSG yang melemah.
Kontributor terbesarnya ada pelemahan dari BRI 3%, Telkom 1,32%, Bank Mandiri, BBCA. Yang menarik, yang menguat adalah TINS, Tima TBK 4,17%. Bagaimana sih rekomendasi Anda mengenai Tima ini sendiri? Kalau tim sendiri memang kalau kita lihat dari awal Maret kemarin ini kenaikannya sudah cukup signifikan. Jadi kemarin itu di April pertengahan itu memang koreksinya cukup dalam. Ini saya lihat pelaku pasar ini mulai tertarik nih karena secara teknikal ini sudah cukup bagus gitu untuk bisa masuk untuk reach target high sebelumnya lagi. Memang secara teknikal menarik. Oke, masih ada target berikutnya. Setelah 880 kalau kita buy, Anda melihat masih ada range cukup menarik untuk sebagai upside? Potensial upside-nya ada di area level 1005 pun ini memang kalau yang diharapkan kalau dari secara teknikal kita lihat begini memang teman-teman biasa berharapnya ini reach di Bollinger Top-nya area Bollinger Top-nya kalau posisi sekarang itu sekitar 1000 sampai 1005. Oke, itu dia rekomendasinya untuk tim masih ada upside sampai ke 1000. Mungkin batasi kerugian kalau kita masuk di level current price ini, Mas Kenji, di posisi berapa? Kalau sekarang untuk supportnya ya, area supportnya kalau sudah break di tembus 730 itu saya rasa teman-teman sudah harus hati-hati karena bisa ada koreksi lanjutan. Baik, itu dia. Dan yang menarik juga ada Unilever yang setelah menyentuh level terendah sepanjang masanya akhirnya mungkin dianggap cukup murah, akhirnya naik lagi dalam beberapa hari terakhir, Mas Kenji ya. Pagi hari ini juga Unilever masih naik 3% di 22.720. Oke, terakhir Mas Kenji, tips untuk pemirsa singkat saja. Oke, kalau buat di tengah kondisi sekarang, makro tadi Amerika kurang bagus, global juga geopolitik kurang bagus, jadi memang kita mengarah ke termin-termin investasi khususnya di saham yang fundamentalnya bagus, yang terlalu trading jangka pendek, tapi lebih ke yang medium sampai long term. Lihat fundamental emiten dan prospeknya untuk di 2024 ini, at least. Terima kasih Mas Kenji, sharing informasinya, sehat selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Bisa.